suara saya, teman-teman? Halo, selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. kita masuk sebentar hari ini ya, karena kita masuk materinya hari Selasa depan aja. Oke, sebelum itu saya ingin tanya materi apa saja yang sudah dipelajarin kemarin, subbab-subbabnya. Komti mana? Halo Komti, Mbak Febri ya, mana? Ada nggak? Iya, Pak. Materi apa aja kemarin yang diinin sama Bu Sri? Bisa dijelasin? Gimana? Apa Pak, tadi sempat keluar? Oh, kan nih. Materi yang diajarin sama Bu Sri kemarin apa aja? Bisa dijelasin? Halo, ada yang bisa bantu Komti ini? Terkait ini Pak, UU tentang Pemda, terus terkait tentang lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan, itu sih Pak, sama pengertian dari Pemda sendiri sama perbedaannya antara pemerintahan daerah sama pemerintah daerah. Ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Kalau ada yang kurang? Oke, kalau nggak ada, Suaranya, Pak, kurang nyaring di punya saya, Pak. kalau yang lain jelas nggak suara saya? Jelas Enggak, Pak. Oke, tolong ini ya, koreksi ya kalau suara saya masih kecil. Oke, untuk kontrak perkuliahan kita hampir sama ya, sama kayak kemarin. Yang jelas, kalau misalkan teman-teman ada yang izin atau sakit, itu bisa hubungin komtinya ya. Nanti komtinya bisa buatkan daftar buat saya, biar saya tahu nama-namanya. Terus untuk kelas daring di Zoom, pada saat materi, otomatis teman-teman harus mematikan mikrofonnya ya. Namun untuk kamera tetap teman-teman semua buka, jangan ada yang ditutup. Dan juga untuk seragam, usahakan seperti teman-teman berseragam di perkuliahan biasa ya. Jangan sampai ada yang pakai baju yang sana sini ya. Nah, terus seperti biasa, seperti kemarin untuk mata kuliah kita ini, kita perbanyak diskusi. Dan hanya beberapa persen saja untuk tanya jawab. Selanjutnya, oke, untuk tugas. Tugas ini teman-teman nanti silahkan cari 2 jurnal. Kalau kemarin kan kita mencari 1 jurnal. Nah, kalau sekarang teman-teman mencari 2 jurnal, mau internasional atau nasional itu bebas. Pokoknya 2 jurnal ini teman-teman review maksimal 4 lembar. 4 lembar. Pengumpulannya teman-teman bisa kumpul nanti seminggu sebelum UAS ya, seminggu sebelum UAS atau awal tahun 2021 ya, bulan Januari. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Pak, mau tanya, tugas? Pak. Itu kan 4 lembar tuh jadi 2 jurnal tuh kok, Pak. Digabung Ya. semua dalam satu pel. Jadi 1 jurnal 2 lembar, 2 jurnal 4 lembar ya, maksimal. Ya, makasih, Pak. Ya, maksimal Dan awal lagi, tahun. Pak, ini
ini direkam lagi nggak Pak? Yang kayak seperti kemarin pertemuan kita kemarin di pembangunan masyarakat kemarin. Direkam maksudnya? Oh, ini enggak maksudkan Bapak nanti nge-share hasil semua diskusi ini ke classroom seperti kemarin Iya. Pak yang pembangunan masyarakat. Oh ya, makasih Pak. Ya, tapi kita hari ini masuk sebentar ya, karena ada yang saya kerjakan lagi sebenarnya. Kita masuk materinya minggu depan aja. Jadi saya mau menanyakan beberapa hal saja sebentar. Pak, Mengenai makin suaranya nggak terlalu jelas. Oke. Kalau yang ini jelas nggak? Jelas, Pak? Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas, Pak. Ya. Oke, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang pergeseran UU otonomi daerah. Ada yang bisa jelasin ke saya? Berapa kali UU Undang-Undang Otonomi Daerah ini melakukan perubahan-perubahan? Sejak tahun berapa kali, dan apa perbedaannya di setiap perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Mbak Regina, ada yang bisa dijawab? Suaranya nggak kedengaran, Pak. Oh, kayak gini. Yang saya ingin Nah, tanyakan. Pak, suaranya kedengaran, Pak. Oke, yang saya ingin tanyakan, saya perjelas ya. Tentang pergeseran perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah. Itu terjadi berapa kali perubahan, tahun berapa, dan apa perbedaan di setiap kali perubahan mengenai Undang-Undang Otonomi Daerah? Ada yang bisa jelaskan mungkin dengan Bu Sri? Bu Sri udah menjelaskan kemarin, saya ingin merefleksikan kembali saja sebentar. Jelas, Mbak Regina gimana? Minta waktu buat menjawab, Pak. Boleh. Yang lain ada yang mau menjawab dulu? Mas Erwin, bisa bantu jawab? Ya, Pak. Kalau tahunnya saya mungkin nggak terlalu hafal, tapi kan sejak Oke. otonomi daerah itu dilaksanakan sejak zaman Pak Harto, Pak. Dia melakukan otonomi daerah itu supaya bisa membantu, dia kan berfokus waktu kan pada pembangunan sampai Bapak Harto itu tersebut dipanggil Bapak Pembangunan. Nah, kenapa dia melakukan itu kan yang zaman Orde Lama, ya Orde Lama kan masih itu istilahnya terpusat, jadi pembangunannya terpusat di suatu daerah tertentu. Jadi yang daerah lain bisa dikatakan nanti dulu lah. Kalau dengan Bapak ini kan dia ingin pemerataan pembangunan. Tujuan dari otonomi daerah kan untuk pemerataan pembangunan. Itu otonomi daerah dibagi lagi itu sesuai dengan kualitas, kemampuan, sumber daya alam, sumber daya manusianya di suatu daerah tersebut, Pak. Ada lagi? Ada kemarin tuh sama Ibu tuh, lupa saya tahunnya tahun berapa. Kita mengulas kembali aja. Ada lagi, Mas Yuda, gimana?
Bisa bantu? Lagi baca ulang yang tentang ibu kemarin, Pak. Masih lupa-lupa juga, Pak. Oke. Oke, Mbak Lidiawati gimana? Bisa dibantu teman-temannya? Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kalau nggak salah untuk undang-undang pemerintahan daerah itu terjadi 5 kali, ya nggak sih Pak, 5 kali amandemen. 5 kali amandemen, 5 kali perubahan. Yang pertama itu terjadi pada tahun 1945, terus melakukan perubahan lagi pada tahun 1974, lalu terjadi perubahan lagi di Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, lalu melakukan perubahan lagi pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan terjadi perubahan lagi pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23. Gitu ya, Pak? Ya. Oke, sip. Tapi bisa dijelaskan apa yang membedakan isinya dari kesemua perubahan-perubahan tersebut? Masing-masing perubahan. Nah, untuk masing-masing perubahan tersebut saya masih belum memahami terlalu dalam, Pak. Oke, jadi gini ya. Undang-undang pemerintah daerah yang pertama nomor 5 tahun 1974 itu lebih condong ke sentralistik daripada desentralistik. Jadi isi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 5 ini yang tahun 1974 ini, jadi yang pertama itu isinya adalah wilayahnya itu dibagi ke dalam daerah besar dan daerah kecil yang bersifat otonom atau administratif saja. Otomatis administratif hanya menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengelola daerah tersebut, dan tentunya hasil dari pengelolaan pemerintah daerah yang berada di wilayah administratif tersebut akan ditransfer lagi ke pusat. Itu sentralistik. Terus isi yang kedua adalah pemerintah daerah itu menyelenggarakan pemerintah daerah itu secara bertingkat, yaitu daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, dan juga sebagai daerah otonom. Kemudian diikuti dengan wilayah administratif berupa provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya macamnya. Jadi wilayah administratif ini hanya menjalankan kegiatan mengelola rumah tangganya, namun hasil dari pengelolaannya itu akan ditransfer ke pusat, ke daerah otonom yang sudah ditentukan. Terus juga untuk DPR-nya juga itu ada DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, dan merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Terus yang keempat itu peranan menteri di sini lebih dalam peranan menteri dalam negeri di sini lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah itu lebih dapat dikatakan sangat eksesif atau berlebihan. Dia menteri dalam negeri ini adalah kepala wilayah yang memang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ini lebih menghaskan atau menspesialisasikan peran menteri di sini dalam memimpin atau mengelola semua kepala daerah yang ada di wilayah administratif. Wilayah administratif. Nah, terus undang-undang ini juga memberikan untuk pengaturan keuangan daerahnya itu diatur secara umum. Namun nanti pemerintah, jadi provinsi-provinsi yang ada di wilayah administratif itu mengelola semua sumber dayanya selagi dia legal, terus hasilnya akan ditransfer ke pusat, dan pusat nanti akan membagikan lagi hasil daripada daerah-daerah administratif ini untuk ke masing-masing daerah untuk pembagian keuangan selanjutnya. Oke, jadi untuk jika suara saya enggak ini mohon dipotong. Nah, selanjutnya setelah 1974 masuklah era reformasi ya, di mana adanya perubahan undang-undang
Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999. Nah, di sini sudah masuk desentralisasi yang sudah tidak kalau yang Undang-Undang 1974 tadi kan sentralisasi, dan untuk yang 99 sudah masuk kepada desentralisasi. Dan desentralisasi di sini adalah tidak menganut sistem yang bertingkat seperti yang di 1974 tadi. Nah, dan di sini di 1999 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini cuma hanya mengenal dua otonomi yaitu provinsi atau kabupaten atau provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, isi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 ini, jadi yang pertama itu wilayah Republik Indonesia itu hanya dibagi ke dalam provinsi dan kabupaten kota yang bersifat otonom. Jadi semuanya sudah bersifat otonomi. Terus selain daerah yang sudah ditentukan semua provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini ditentukan sebagai daerah otonomi, maka daerah itu juga bersifat administratif. Jadi selain daerah itu dapat mengelola rumah tangganya sendiri, menggunakan sumber daya daerahnya sendiri, terus hasilnya juga dapat dikelola sendiri oleh daerah tersebut. Di sini Undang-Undang Nomor 1999 ini mengaturkan tentang itu, bagaimana peran daerah, semua masing-masing daerah itu dapat mengelola dan mengelola sumber dayanya dan mengelola keuangannya sendiri. Tentunya dengan catatan-catatan tertentu ya, nanti akan lebih spesifikasi dijelaskan di Undang-Undang Nomor 2004 atau yang 2014-nya. Oke. Untuk pembiayaan ini sama, masih dibiayain oleh pusat untuk pengelolaan rumah tangga daerahnya sendiri untuk pemerintahan daerah. Oke, lanjut ke Undang-Undang Pemda yang Nomor 32 2004. Jadi di sini awal munculnya desentralisasi asimetris dan simetris, yang dimana desentralisasi khusus seperti yang dimiliki daerah khusus ibu kota Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan daerah-daerah di Provinsi Papua ya. Nah, untuk Undang-Undang Pemerintah 32 2004 ini, kepala daerah dan DPRD sudah dipilih oleh masyarakat atau sistem demokrasi. Namun, kewenangan DPRD di sini hanya meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah masing-masing daerah. Terus munculnya pemerintahan daerah secara skala kecil, yaitu kelurahan, kecamatan. Nah, urusan yang lebih spesifik ada di Undang-Undang Pemda Nomor 2003 Tahun 2014, yang dimana di sini pemerintah sudah menghargai masing-masing jenis-jenis pemerintahan daerah yang asimetris tadi, yang bersifat khusus, yang bersifat istimewa. Nah, di sini lebih spesifik dijelaskan mengenai urusan pemerintah itu ada menjadi urusan pemerintah yang absolut, urusan pemerintah yang konkuren, dan urusan pemerintah yang umum. Ketika kita berbicara urusan pemerintah yang absolut, maka urusan pemerintah yang absolut itu di sini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, meskipun suatu permasalahan tersebut berada di suatu daerah. Apa yang menjadi urusan pemerintah pusat ini, yaitu politik luar negeri, tentang pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, agama, dan hal-hal yang memang menjadi urusan pemerintah pusat, meskipun itu terjadi di suatu daerah ya. Nah, terus urusan pemerintahan yang kedua itu ada urusan pemerintah yang konkuren, yang dimana di sini ruang lingkup urusan pemerintah yang konkuren itu adalah kolaborasi antara urusan pemerintah dan urusan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi ya. Nah, contoh kecilnya adalah dari pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur jalan. Paling simpel adalah misalkan kita lihat jalan di sepanjang Cilikriwut, itu adalah
jalan proyek dari pemerintahan daerah kalau tidak salah, silahkan koreksi kalau saya salah ya. Terus ketika kita berbicara proyek jalan lingkup daripada pemerintahan daerah sendiri, kota atau kabupaten, dia lingkup jalan-jalan di depan-depan rumah kita, jalan-jalan memang yang memiliki masih ruang lingkup suatu kabupaten atau kota. Nah, jalan antara kabupaten atau kota seperti jalan Cilikriwut sampai ke Katingan, sampai ke Sampi dan selanjutnya itu adalah jalan milik negara. Nah, maka dari itu untuk proses pembiayaannya memang pusat langsung memberikan anggaran mengenai pembangunan jalan kepada daerah setengah, dan setengah sisanya adalah daerah yang digunakan sebagai dalam bentuk tender pada para kontraktor sebagai pemodal untuk pembuatan infrastruktur jalan dari daerah. Selanjutnya ada urusan pemerintahan yang umum. Nah, urusan pemerintahan umum ini adalah yang menjadi urusan-urusan kepala pemerintahan. Seperti yang kita ini tidak usah dijelaskan lagi karena untuk yang urusan pemerintahan umum ini memang kita sudah mengerti bagaimana ruang lingkup dari kerjaan daripada pemerintah pusat dalam mengurus keuangan, dalam mengurus hal-hal lainnya di negara. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Gimana Mbak Regina tadi? Ya baik Pak. Jadi perubahan amandemen itu ada 5 kali. Yang pertama dari UUD 1945 itu sebelum amandemen, setelah itu diubah menjadi UU nomor 5 tahun 1974. Yang keduanya diubah menjadi UU nomor 22 tahun 1999. Nah, yang ketiganya yang keempat diubah menjadi UU nomor 32 tahun 2004, dan yang kelima diubah menjadi UU nomor 23 tahun 2004. Itu mengubah desentralisasi menjadi sentralisasi, Pak. Dari yang belum terpusat diubah menjadi yang terpusat, otonomi daerahnya. Sekian Pak yang saya bisa jawab dari pertanyaan tadi, Pak. Oke. Makasih. Oh iya, nah supaya nggak lupa nanti ya, Komti tolong ingatin saya ingin berikan teman-teman semua kuis di Classroom nanti ya, setelah perkuliahan ini. Yang harus teman-teman jawab dan harus dikumpulkan di minggu depan. Ada beberapa kuis, paling banyak 5 lah. Oke, sampai sini ada yang masih ditanyakan mengenai Undang-Undang Otonomi Daerah? Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah. Ada yang ditanyakan? Mas Aldi, gimana Mas Aldi? Tidak ada, Pak. Oke. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan? Saya Riko, gimana? Halo. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya. Oke. Untuk materi kita masuk di minggu depan ya, gimana? Materi berikutnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti Siap, Pak. Saya akan share kuis kalian yang harus dikerjakan. Itu aja sih. Untuk Pak, saya mau bertanya Pak, untuk tugas jurnal itu nanti di-share di Classroom ya? Iya, kayak tugas jurnal yang kemarin, Mbak, yang di mata kuliah sebelumnya. Oh iya ya Pak, baik. Cuman kan di sini lebih agak ditambah 1 lagi ya, jadi 2. Oh ya Pak, seperti apa Pak maksudnya? Karena saya baru pertama kali ikut kelas Bapak, jadi ketika Bapak menjelaskan seperti yang kemarin, saya agak kurang paham Pak. Maksudnya gimana?
Untuk tugas ya? Nggak kedengaran, Pak. Untuk tugas ya? Iya, Pak. Oh, jadi untuk tugas mungkin nanti saya akan juga kirim di Classroom mengenai mekanismenya. Jadi untuk tugas yang jurnal tadi, teman-teman tuh semua cari 2 jurnal minimal. 2 jurnal, terserah mau jurnal internasional atau mau jurnal nasional mengenai administrasi dan pemerintahan daerah. Membahas seputar itu ya. Terus silahkan diketik dalam bentuk Word 2 spasi, maksimal 2 halaman, maksimal 2 halaman untuk 1 jurnal. Jadi untuk 2 jurnal 4 halaman. Nah, seterusnya jika selesai silahkan dikumpul di Google Classroom. Nanti saya juga buatkan ruang ya di Classwork untuk pengumpulan tugas jurnal itu tadi. Gimana, Mbak? Ada yang ditanyakan lagi? Udah jelas nggak? Tidak ada, Pak. Mbak Lydia, gimana? Udah jelas? Gimana? Oh ya, satu lagi. Tolong nanti pengumpulan jurnal itu disandingin dengan jurnal aslinya ya. Jurnal yang teman-teman review. Disandingin. Gimana Mbak Lidiawati? Udah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri kelas? Yang spasi kata Bapak tadi itu 2,2. 1,5 atau 2 spasinya, Pak? 1,5 aja deh. 1,5. Ya. Gimana Ya, lagi? terima Pak, kasih. saya ingin bertanya, Pak. Maksudnya disandingkan itu jurnal yang aslinya diketik juga ada jadi satu halaman gitu, Pak? Enggak. Di Maksud di saya copy itu dulu. kan kalian nge-review jurnal nih. Nge-review jurnal. Ya. Nggak mungkin kan cuma ngumpul tugas jurnalnya aja. Nah, jurnalnya itu Iya, iya. dikumpulkan juga supaya saya bisa bandingin nantinya juga dengan jurnal aslinya. Oh, ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Dikumpul sama jurnal aslinya. Itu nanti ya, tapi ya bukan minggu depan. Yang jurnal itu untuk seminggu sebelum UTS ya, atau di pertemuan UTS UAS atau di pertemuan ke-7 nanti. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Seputar tugas atau seputar perkuliahan, silahkan. Sebelum kelas ditutup ya. Ada? Halo? Oke, kalau nggak ada mungkin kelas kita hari ini sampai sini dulu. Kita lanjutkan di hari Selasa besok. Untuk selebihnya kekurangannya Iya, Pak. akan saya sampaikan di Classroom nanti ya. Oke, silahkan. Iya, Pak. Yang mau meninggalkan kelas silahkan. Kelas sudah selesai. Terima kasih ya. Selamat pagi. Terima kasih, Pagi, Pak. Pak. Oke, Pak. Ya. Terima kasih juga, Pak. Sampai selasa depan ya. Terima kasih, Pak. Ya.